Boleh tahu itu karya Spill dong. ya sekalian bentar lagi. Judulnya Lah single sendiri lo. Tunggu. Langsung di-cut dulu ya. Nih lagunya kayak gini nih. Dia dulu kalau nggak ikut Idol dia mau masuk MasterChef. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Terang kok. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Oh. 你爱的那个天色，张开双手变真实，放手扶你。Semua yang di rumah，你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。Tuh ada yang nyanyi tuh, udah tahu tuh. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. CMBS, Apa itu? Cinta Maya Bayangan Semu. Wih, panjang ya kayak puisi. Ciptaan siapa, Dek? Ciptaan ada satu, ciptaan Jules lah gitu. Oke, rilis Mei. Mei, Oke, rencana. Konsepnya apa? Pop. Konsep pop. Pop masih tetap. Kamu masih di jalur yang sama ya? Masih. Coba. Sebelum rilis ya. Mei kan ini udah April loh. Sedikit ya. Ya satu lagu juga nggak apa-apa ya Pak ya. Amat kan satu lagu? Lagunya gini nih. Cinta Maya, kau bayangan. Lah single sendiri lo. Tunggu. Langsung di-cut dulu ya. Nih lagunya kayak gini nih. Cinta Maya, kau bayangan semu. Genggaman ini kosong, ku rindu pilu. Tiada kamu di dunia nyata. Perasaan ini hancur dalam fana. Itu kayak gitu. Ceritanya tentang apa, Dek? Dia mencintai wanita atau pria gitu. Kalau yang nyanyi pria, jadi dia mencintai wanita. Mencintai pria. Kalau pria mencintai wanita, tapi wanita tuh semu bayang. Oh gitu. AI. Oh, Kayak AI. mencintai AI. Halu ya gitu? Halo. Oh. Nah jadi itu banyak yang terjadi kan kayak begini. Sekarang zaman sekarang. Banyak AI itu banyak wanita cantik atau pria ganteng gitu dia melihat, aduh gimana memilikinya tapi nggak bisa. Tapi semu. Nah itu ada di lagu ini gitu. Ada. Jadi boleh dibilang ini juga ini ya kamu menyesuaikan tren sekarang ya. Yes, Oke. cinta nggak real lah udah gitu. Dan harapan kamu apa di single yang sekarang? Mewakili orang-orang yang cinta nggak kesampaian gitu loh, yang mungkin mimpi mencintai seseorang tapi nggak pernah ketemu tuh orang gitu. Kan banyak orang yang begitu kan, mimpi tapi mencintai satu pasangannya tapi dia nggak pernah ketemu. Terus solusinya apa kalau gitu? Dengerin lagu ini solusinya. Iya kan? Iya dong. Iya. Biar terbuka. biar terbuka. Biar rilis. Oke. Ya. Biar relax gitu. Jadi dengerin. Oke, ngomong-ngomong kalian ini pernah nggak sih tercetus saat-saat sekarang pengen punya project bareng gitu? Kan kalian sahabat lama nih, tapi belum kalau dulu-dulu oke projectnya rame-rame bareng. Kalau sekarang ini pengen nggak sih kalian tiba-tiba punya project? Apa beda label sehingga kendala? Beda label. Nggak juga sih. Nggak juga. Label gue mah fleksibel. Dianya aja yang Oh, lu ribet. nunggu diajak. Nunggu diajak dia aja. Nah, punya Nggak. gimana? Enggak lah. Keinginan nggak ngajak dia? Sebenarnya sih kita ada kepikiran kayak gitu sih. Jadi bukan hanya dia. Jadi aku juga kadang mau ajak Joy, mau ajak Helena, Lucky, siapapun lah gitu. Tapi kan kita lihat yang lagi in nih sekarang nih musik Indonesia apa ya lagi ngetren gitu. Kita nggak bisa langsung keluarin, bisa sih. Tapi kan takutnya kan mubazir. Ya, sesuaikan pasar. Pasar juga. Pasaran nih sekarang lagi apa nih gitu kan? Kalau gue sih intinya mau apapun ya berkarya aja Sikat. dulu deh. Iya. Ya.
Sekarang kan nggak bisa ditebak eranya ini, eranya itu. Benar. Dan sekarang juga banyak kok bermunculan pendatang-pendatang baru dengan ciri khasnya dia yang Ya, bener. tidak seumum yang kita biasa dengar gitu kan. Justru malah menjadi Malah jadi terobosan keren, ya. gitu kan. Iya. Ada tuh satu penyanyi yang aku gaya penyanyinya aneh, siapa tuh Nadine siapa itu? Oh Nadine Iya ya. kan? Aneh kan aku dengerin. Unik sih dia, keren Unik, sih dia. terus syairnya juga Syairnya aneh-aneh gitu bagus, kan. iya. Tapi ternyata malah diterima gitu ya. Iya, Karena betul. brandnya berbeda ya. Benar. Nah, kalian kan masih sering reuni sama yang lain-lain. Kadang makan bareng, ngumpul. Dianya aja nggak pernah ngajak saya. Kebalik ya? Kan gue bilang kalau sama Delon urusannya ada project ini 5 bulan sebelumnya kasih tahu. Allah, ya Allah. Kalau dadakan sekalian. Iya, ntar giliran kita posting nih lagi nggak ada dia misalnya gitu kan, baru keluar. Gue nggak diajak, gue nggak Gitu. diajak. Nah, Oh gitu. sekarang kan main sinetron, sibuk kan Kalian sempat ya strippingan. Oh masih main sinetron sekarang? Kadang-kadang Oh kadang. Film juga ya? film. Film, oh iya, tadi cerita pernah main film, nanti ada siapa? Itu kamu tadi main film sama siapa? Yang mana? Tadi kamu cerita awal Sabil apa tadi itu? Yang mana sih? Ih, tadi Lupa ingatan dia. Situ. tadi di situ kamu bilang, oh iya dia main film sama gue gitu. Yang dia masih kecil. Lo terakhir film apa sih, Dek? Ini di Indosiar. Maksud Apa enggak tuh? film layar lebar apa sinetron? Saya Sinetron. Sinetron. Oh sinetron. Film layar Kalau lebar? layar lebar pernah kan? Lebar pernah. Apa judulnya? Terakhir Susi Susanti ya kalau nggak Oh salah. Susi Susanti, kamu jadi apa? Rudi Gede. Siapa itu? Kakaknya Susi Susanti. Oke. Kakak kandung. Kalau nggak salah itu ya. Apalagi terbang. Iya kayaknya terakhir itu deh. Dewi Asmara pernah juga ya? Iya 2010. Kamu jadi apa? Aku jadi penyanyi pop. Tapi Ridho Roma jadi penyanyi dangdut. Oh, Nah itu berseteru antara pop dan dangdut. Oh, beranteman. Nggak berantem, maksudnya Bersaing. bersaing untuk memperebutkan si wanita gitu. Oh. Bukan bersaing di dunia musik itu Oh enggak. ya, nanti Ridho Roma kesini kok. Mana kapan? Minggu Hey, depan. brother. Minggu depan. Oh minggu depan. Salam ya. Nanti disalamin, oke. Nah, kalau Ruki sendiri pernah main film juga sinetron? Pernah dong. Aku mungkin dulu lebih ke sitkom ya. Oh, sitkom. Ya, jadi Kocak. Banget. Di TVRI itu. iya, jadi nggak tahu ya mungkin karena Masih kan? gue mencoba mengeksplor dengan apa yang gue bisa. Jadi aku dapat kesempatannya pada saat itu justru jalurnya itu sitkom yang bentuknya tuh komedi. Masih Bahkan di teater musical pun juga aku juga dapat perannya tuh yang lebih komedi gitu kan. ya. Dibanding yang serius. Kalau nggak komedi, kalau nggak antagonis lebih ke situ sih gitu. Yang kan. gunting rambut itu. Iya, itu di masih. TVRI. Ya kemarin 2 tahun gue dapat stripping buat acara program TVRI. Yang komedi itu. Ya, yang sama ini juga. Eva. Eva, barengan juga sama Eva. MC-nya di sini. Betul. Oh, gitu. Sampai Ya. sekarang masih? Insya Allah, Insya amin, Allah masih doain. berjalan, ya? Masih. Insya Allah, doain. Sebelumnya kalian berdua ini hobinya apa sih? Aku sepak bola. Oh, sepak bola. Oh, Olahraga. sepak nyanyi ya, Olahraga. sepak nyanyi ya. Untuk stamina. Oh, Jangan salah. Kalau Lucky? Banyak ya. Diajak nggak pernah mau diajak Iya. sepak bola deh. Masak. Memang gue lebih. Karena aku pernah lihat di IG-nya tuh masak-masak gitu. Iya, karena mungkin dulu kan gue sekolahnya perhotelan ya. Dan memang kalau bakat masak itu dari almarhum nenek gitu. Nah kebetulan sekarang gue cuman berdua sama nyokap lagi sakit kan ya. Jadi membantu meringankan mami ya salah satunya adalah merawat dengan memasak. Terus ya ngerjain pekerjaan rumah lah Dia- pada umumnya. Dia dulu kalau nggak ikut Idol dia mau masuk MasterChef. Tapi Ya juga ya. iya lah MasterChef. Masak yang gampang-gampang aja Kak, masak rumahan sih Nah sebenarnya. sebenarnya masih bisa sih MasterChef, nggak ada batasan umur. Gitu ya. Nah, Bisa kalau ikut aja. sekarang ini kegiatan kalian apa aja? Aku Nyanyi masih tetap. nyanyi, Bisnis? bisnis kue sekarang. Apa itu? Oh, nastarnya enak. Kodel cakes. Kodel cake. Jadi kamu punya cake store gitu? Iya. Oh, gimana? Bukan store, masukin ke ini ya.
Rans Market, Oh gitu. Food Hall gitu. Brandnya Kodel. Kodel. Oh, kok nggak bawa sih tadi kan? Iya, bawa dong. Biasanya dia lebaran ngirim loh. Iya lupa ya. Aduh. Maaf. Ntar nextnya kapan lagi Iya dipanggil? udah ntar dipanggil sini lagi. Jadi bisnis jalan. Jalan. Ngantor? Kantor enggak? Oh enggak. Nyanyi. Masih ya rutin ya. Nyanyi terus ya ini pertemanan kumpul-kumpul juga itu harus toh. Oh oke. Nah kalau Lucky aktivitinya sampai saat ini? Ya sekarang masih nyanyi, alhamdulillah Nyanyi ya, off masih. air. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya mungkin pengen sih suatu ya kedepannya sih mungkin punya usaha di bidang makanan juga gitu kan. itu dong. Ya, Ini rencananya. jengkolnya enak loh. Dulu gua sempat balado jualan jengkol. jengkol Tuh. online, Serius? PO. Ya. Enak loh. Enak ya? Terus- Ya udah bikin warung jengkol. Iya. Ih, unik tahu. Terus selebihnya ya fokus untuk merawat mami aja sih. Oh, oke. Kenapa Konsep ke cakep? mami ya, karena mami lagi sakit ya. Kaki. Oh. Kan kalau Udah sepuh. udah sepuh ya Masalahnya di kaki. masalah di lutut Lutut gitu. perempuan sih. Iya, terus udah mulai pikun juga kan ya. Nyokap. Tahun ini insya Allah 70. Aku Sematawayang, Kak. Oh, anak Sematawayang. Mungkin Tuhan memberikan saya untuk lebih mengurus mami ya. Jadi saya lebih memfokuskan dulu aja untuk orang tua saya. Karena mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih bisa bekerja. Amin. Jadi ya saya nikmatin aja semuanya. Masalah jodoh, pekerjaan, apapun itu. Kasih Allah. Saya selalu menyerahkannya sama Allah dan ngikutin aja sebagaimana mestinya. Ibaratnya kita wayang ya. Ya. Ada dalam. Betul. Oke. Berharap kalian berdua sukses dan segala yang dijalani memudahkan. Mas Rere juga sukses ya. Makasih semua, bye. Belum selesai. Belum, Buru-buru sabar. aja. Emang ada order kue? Belum. Kan lebaran udah lewat. Udah lewat. Coba. Oke. Saya punya short question. Apa tuh? Kalian harus menjawab dengan cepat, spontan. Ayo. Siap ya? Yap. Metal. Belum. Lagu Indonesia atau lagu bahasa asing? Indonesia. Gue nggak bisa milih Kak kalau gitu. Dua-duanya lah. Indonesia kenapa? dulu, karena kita tinggal di Ya udah, Indonesia. Oke, dua-duanya. Nanti kita bahas satu-satu. Iya. Kalau kalau Mike mati terpaksa lip sync atau tetap terus nyanyi? Tetap terus nyanyi. Dilarang nyanyi di TV atau dilarang nyanyi di konser? Dilarang nyanyi di konser. Ya. Mendingan di TV. Masa sih kan ntar. Ke TV untuk ke konser nanti berikutnya gitu. Terkenal di dalam atau di luar negeri? Di dalam Dalam negeri. negeri dulu. Solo atau grup? Solo. Dangdut atau keroncong? Dangdut mending. Fans sedikit tapi loyal atau fans super banyak tapi nyinyir? Fans Fans sedikit sedikit tapi tapi loyal. Emang kalian nyanyi dangdut juga? Nyanyi. Nyanyi Oh ya? lah. Iyalah. Daripada keroncong susah banget. Oh gitu? Keroncong juga nyanyi. Nyanyi Samsi tapi juga? tapi Keroncong. susah. Coba nyanyi dangdut dong. Mengawal. Oi, dangdut! Dangdut. Itu keroncong. Lu kayak emosi. Udah mulai nih kalau udah. Coba dangdut. Lirikan matamu menarik hati. Oh senyumanmu manis sekali sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya itu talangi. Tapi gue sih, kalau nyanyi dangdut itu memang suaranya nggak ke dangdut, tapi Pop, ya? musiknya aja, musiknya musiknya. dangdut. Oke, sama lagunya lagu dangdut. Lagu dangdut kalau ini bisa dangdut, cengkokannya bisa. Enggak juga. Karena kan dulu sempat ikut kompetisi Dangdut Academy Celebrity tuh. Pernah? Iya. Sama Iksan. Enggak. Isan yang angkatan pertama, juara 3. Oh, juara 3. Juara 2-nya G-Boy, Gabriel, Iya, iya, sama iya. juara 1-nya Tia Afi. Oh, kalian dangdutan di sini. Iya, di situ semua profesi, mulai pemain film sampai pengacara. Harus bisa sinetron. nyanyi dangdut. Ya, Awalnya enggak sih sebenarnya cuman buat seru-seruan ya, nggak yang terlalu dangdut banget. Cuman udah semakin kesini semakin sedikit, kok jadi beban tuh waktu itu gue gitu kan, sampai sakit loh. Kenapa? Karena belajar cengkoknya tuh kan ngerasa ya? stres Banget. beneran. Wah, saya salut sama penyanyi dangdut. Kayak Judika tuh. Oh ya, Judika mah udah fasih kalau dia mah ya. Gitu. Kalau gue kan cuma sekenanya aja, maksudnya sekenanya bisa jengkok tapi sedikit lah, nggak yang sampai kental banget gitu. Lagu kan. apa yang membawa kamu ke juara?
Waktu itu, aduh lupa apa ya, duet sama Evi Masamba tuh lagunya Kairi Susan. Aduh yang duet apa namanya? Bukan. Ya itulah. Apalah itulah ya lupa. Itulah. Ya udah, Tapi salah satunya ini, aduh. Judi pengen denger dah cengkoknya, coba cengkoknya pengen denger. mendatangkan Tadi. kenikmatan Lupa ya. kemenangan. Apaan sih berisik deh. Judi. Coba. Lagu yang salah satunya waktu itu. Oh, lagu dan apa? Bangun bisa. Gara-gara sebotol minuman. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Terang kok. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Iya, dia Cengkoknya lebih dapat. Oh, gitu. Itu cengkok harus begitu ya, harus gemeter-gemeter. Enggak juga sih. Oke, kita bahas satu persatu. Lagu Indonesia atau lagu asing? Tadi Delon bilang. Indonesia. Kenapa? Karena gue tinggal di Indonesia dan gue cinta banget sama Indonesia. Susah ya ngapalin lagu bahasa Inggris ya, rempong ya. Tergantung. Kalau kenapa Indonesia sama Inggris, kenapa nggak Indonesia sama Mandarin gitu? Oh gitu. Kamu akan pilih Mandarin ya? Barat atau Mandarin gitu. Kalau Indonesia pasti tuh pilih Barat sama Mandarin. Kenapa Mandarin? Cuannya lebih gede. Marketnya di situ. Kalau Lucky, Dua-duanya. dua-duanya. Pilih satu. Nggak bisa. Harus. Enggak, yang jelas Indonesia udah pasti kita orang Indonesia Nah, dan itu. kita belajar dari mulai lagu kebangsaan, tanah air, daerah dan kita ngomong bahasa Indonesia dan saya sangat Lebih fasih lah. sangat apa ya, mengapresiasi gitu kan bahwa bagaimanapun lagu Indonesia bisa sampai terkenal bahkan ke luar negeri itu udah satu kebanggaan sebagai penyanyi Iya gitu. dong. Oke. Tapi kenapa juga lagu barat berpengaruh? Karena mungkin basic dari awal saya tahu pertama kali nyanyi barat itu belajarnya tuh susah banget, Kak. Saya tuh belajar sendiri tanpa ada yang ngajarin. Lagu pertama lagu barat yang saya pelajarin My Way, Frank Sinatra. And now, Nah, emang kamu ini ya apa ya vibe-nya emang lagu lama ya. Jadi lagu yang dipelajari pun lagu-lagu lama. Lagu My Way itu aku tahu dari kelas 3 SD. Oh, gitu ya. itu lagu legend. Itu lagu Dan festival tuh. Lagu festival pasti Di itu. mana-mana festival lagunya itu. Lagu itu. Makanya saya belajar untuk gimana, karena gini, kalau dulu zaman kita lomba, kalau kita bisa bawain lagu barat, itu nilainya lebih dapat Tinggi. plus poin gitu loh. Oh gitu. Dibanding nyanyi lagu Indonesia. Ada nilai lebihnya lah, karena kan di situ dinilai pronunciation-nya juga, cara pengucapannya ya itu udah pasti. Terus tingkat kesulitannya Oh, beda gitu. ya? Lebih tinggi. Iya dong. Karena ngafalin itu tadi ya, bukan bahasa kita ya. Betul. Oh, oke. Nah, kalau mikrofon mati terpaksa lip sync atau tetap nyanyi tanpa mic? Kita adalah entertainer. Jadi apapun yang terjadi di atas panggung, kita juga harus profesional. Mau mati apapun dan sebagainya, meskipun kita masih hidup gitu, ya kita tetap mengentertain Pernah ngalamin orang. kayak gitu? Pernah, sering Oh, dan akhirnya nyanyi tanpa nyanyi. Tanpa Nama- mic? Tanpa mic. Nah, kalau orangnya 10.000 di sana kedengeran emang. Iya. Diajak nyanyi bareng ya? Teriak dulu yang depan nyanyi semua pada ikut. Ah, I see. Wah, yang depan ngedenger lah nyanyi semua pada ikut gitu. Oke. Lucky? Pernah terjadi waktu itu nyanyi di Belanda. Jadi di depan kedubes dan undangan tamu negara. Mati bluk. 17 Agustusan ya? Ya, waktu 17 Agustusan. Sempat kesana juga ya? Ya. Tiba-tiba kita Apa nyanyi itu? 2017 kalau nggak salah. Tiba-tiba mati aja Mike. Ya show must go on kan. Ya bagaimanapun juga Band-band kita keluarin semua lah jam terbang dan skill secara spontan ya. Akhirnya saya minta izin pada saat itu. Bolehkah saya menyanyi tanpa mic gitu, dan justru mereka mengapresiasi dan akhirnya dapat standing ovation. Karena mereka ikut nyanyi juga. Betul. Wah, luar biasa, jam terbang emang Harus. menentukan ya. Dilarang kan nyanyi di TV. kan bingung kalau orang mati blok, sound system, mic semua mati, lampu juga mati Pak. Mau gimana? Lebih baik improve ya. Iya improve yuk, nyalain flashlightnya, ya kan, flashlightnya. Yuk nyanyi ya. Kalau nggak punya jam terbang tinggi nggak bisa kayak gitu, panik juga. Kamu ya. juga lah, Mas Rere juga kan ngerti gitu. Ini sampai kriwil-kriwil gini rambut gimana? Nah,
Dilarang nyanyi di TV atau dilarang nyanyi di konser? Tadi jawabnya di TV. Masa sih? Di konser lu bilang. Gue di konser bilangnya. Di TV ya? Di TV bilangnya. Gue bilang di konser. Oh, salah jawab. Ini orangnya nggak stabil. Soalnya gue nggak denger dilarangnya. Oh, oke. Mendingan tadi kan. Mendingan dilarang di konser. Mendingan iya. Jadi Sebenarnya mending di TV? nggak dua-duanya sih. Enakan dua-duanya. Tapi kan ada tuh yang sekarang apalagi dia di blacklist di TV ini, di blacklist di TV. Jangan blacklist di TV deh. Kenapa? Karena kita kan nyanyi mau sampai tua, Pak. Gitu. Katanya di TV cuannya kecil. Tapi itu adalah sumber kita dan dikenal oleh orang masyarakat Indonesia kan melalui TV. Di Idol kan di TV juga, Pak. Jadi kita nggak bisa. Efek promonya ya. Iya iyalah. Kita berdua dikenal sama orang Indonesia dari TV. Oh. Sampai detik ini ya kalau kita dimusuhin sama TV, nangis lah. Oh, kalau Kita bisa nangis. jangan lah ya. Nggak boleh, Oh. nggak boleh. Sama orang TV bukan kita ngejilat-jilat. Kita bukan hormat, tapi kita saling menghargai, Karena sebetulnya saling pada- Yang Ada dasarnya simbiosis ya. Iya dong. Oke. Mereka butuh, kita juga butuh mereka gitu. Jadi ya bukan saling yang jelek-jelekan enggak. Nggak Pokoknya boleh ada salah satu yang nggak boleh. Karena Di, pada dasarnya. di konser juga itu adalah mata pencarian juga kita Soalnya gede kan. setelah di TV kita dikenal. Nah, itu kan mata pencariannya di off Orang mau bayar air-nya. mahal gara-gara terkenal di TV. Iya dong. Oke. Kalau Lucky? Sama dah. Ya, mau dimanapun kita Iya, sama. berpijak, bernyanyi, berkesenian ya Kak. Menurut saya sih yang paling terpenting adalah menjaga attitude dan manner kita. Oke. Kalau saya yakin sih kalau kita punya attitude dan nilai humanity kita ini juga baik, mau dimanapun pasti insya Allah jalan pasti terbuka. Ya jangan sampai pada akhirnya nanti di blacklist ini, di blacklist itu. Jangan. Jangan sampai ya, karena kan dua tempat itu adalah ruang kita di mana kita berpijak. Kita mencari nafkah di situ. Jadi jangan sampai. Soalnya dari mulut ke mulut cepat banget, Pak. Cepet banget ya, apalagi dunia entertain segitu-gitu Aduh, aja cepat gitu banget. ya. Apalagi kita di TV kita nggak musuhan, tapi kalau di off air tapi musuhan sama IO satu IO. Wah, udah tuh nyebar. Apalagi sekarang zamannya ada grup ya. Ada grup WA gitu. Grup WA ya IO itu kan seluruh Indonesia gitu. Jangan pakai ini karena ini belagu. itu cepat banget Selesai. mulut ke mulut tuh. Makanya sama IO juga kita harus respect, harus menghormati Sama gitu. siapapun juga, sama kamu juga. Terima kasih. Sampai jumpa. Ntar dulu. Oh, belum. Selesai. Oke, terkenal di dalam atau di luar negeri? Dalam negeri dulu deh. Dalam negeri aja ya. Gue sih ya, lu Hip. Ya pastinya kan mau terkenal juga di mana aja ya. Cuman kan ya Betawinya keluar. iya. yang benar kita punya karya bagus di dalam negeri, Baru ke luar negeri. insya Allah dapat Bisa diterima di luar. Udah seterkenal apa sih kamu di luar negeri, di mana aja? Enggak lah Kak, belum. Malaysia gitu pasti kenal lah. Ya alhamdulillah sih dapat kesempatan sering waktu itu ke Malaysia, Brunei. Gue aja Ya. belum lo ke Brunei. Brunei belum? Belum. Kalah sama gue udah 2 kali. Sultan suka sama kamu kali. Sultannya. Kalau di laut sendiri di Malaysia ya pening dong. Malaysia, pokoknya di luar negeri aku konser paling di Amerika. Wih, luar Di biasa. Cina Cina belum? belum. Malah Coachella udah ya. Coachella. Solo atau grup? Solo dong. Solo ya. Enak solo ya. Duit. Mbak, gini, kalau solo enaknya itu ya pastinya kita nggak ngeribetin orang banyak, ya kan ya. Udah kita terbiasa dengan zona kita kan. Tapi kalau grup, kalau memang ada kesempatan dan cuannya juga Nggak apa-apa. saling menguntungkan ya kenapa enggak? Nggak ada panggilan. Kadang-kadang kan kalau grup itu ribet ya kostumnya, terus honornya nggak bisa segede solo gitu Tapi kan. enggak, kalau Idol Divo sih kemarin dulu sih enggak sih. Lumayan ya. Itu lumayan, kita pasang tarif ratusan juta. Dan dibayar orang gitu. Dibayar ya. orang. Jadi Dan masing-masing dapat 100 gitu ya. percaya gak sih? Abang boleh lah.
Ya nggak apa-apa lah menaikkan Ya, ya, derajat ya, ya, kita ya, ya, dong. ya, Itu namanya afirmasi. Nah, Afirmasi terus positif. terus kalau misalkan kostum apa, kita nih sebenarnya saling membantu. Oh, gitu. Misalkan gue selalu bawa 3 jas, 4 jas. Kalau misalkan mereka kurang matching, pakai jas gue. Emang gitu. size-nya sama? Ini sama gue sama. Masa? Dulu, dulu sama. Dulu sama. Sama. Ini sekarang jarang olahraga, jadi begini. Sering masak dan makan terus. Nah ini Atur. apa? Atur. Aturnya terserah lu ngomong apa. Solo atau grup udah dangdut atau keroncong? Mending dangdut ya. Dangdut ya. Lebih enak dangdut ya. Karena originalitas musik Indonesia itu adalah dangdut. Tapi lu bilang kamu nyanyi keroncong juga. Kalau Edela enggak nyanyi keroncong ya? Kan bintang radio harus bisa nyanyi keroncong nggak sih? Enggak, itu sesuai kategorinya. Ada Oh, beda. kategorinya. Beda kategori. Oke. Karena klien jarang request gue keroncong. Lebih banyak Mandarin ya. Kalau kamu nyanyi keroncong, Nyanyi. jadi Jadi belajar di mana nyanyi keroncong? otodidak aja, Kak. Kebetulan kalau keroncong saya mendengarnya itu dari kakek almarhum. Pakai cengkok juga kan kalau keroncong kan? Oh ya, itu beda Pasti. lagi. Ya, cuma saya lebih ke langgam ya. Kalau langgam keroncong itu lebih apa ya? Lebih kayak ibaratnya tuh popnya gitu loh. Tidak terlalu menggunakan cengkok terlalu details gitu ya. Siapa penyanyi keroncong kita? Sundari Sundari Sukojo Sukojo, ya. Tapi menurut aku pribadi sebagai seorang penyanyi, entertainer itu wajib Harus bisa semuanya. Dan setiap Iya. genre musik itu kan punya tanggung jawabnya. Oke. Ya kan, kita juga yang penyanyi pop misalnya, ketika membawakan dangdut, keroncong, jazz atau apapun yang lainnya, kita juga menyesuaikan. Oke. Tapi kita juga belajar, mengedukasi juga bahwa ini loh musik dangdut. Kenapa dinamakan musik dangdut? Karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa kita nyanyi keroncong? Kan pasti kita, kalau aku sih nyanyi selalu menceritakan dulu nih, diciptakan oleh siapa, terus Memperkenalkan yang menghitskannya itu siapa. Kenapa Kayak Harus lagu, pelajari itu semua ya. kalau aku pribadi seperti itu. Pada akhirnya kan, kayak Bengawan Solo diciptakan oleh Bapak Gesang. Kenapa disebut Bengawan Solo? Kenapa itu sampai terkenal ke luar negeri? Dan terbukti pada saat saya dapat kesempatan alhamdulillah nyanyi di luar negeri, Bengawan Solo itu dan dangdut, keroncong dan dangdut itu sangat happening. Gitu. mereka pada suka Suka. dan tahu lagunya. Nah oke, kamu bilang kamu lebih banyak di request Mandarin. Kita belum dengar kalian kamu nyanyi Mandarin. Coba dong. Judulnya Tonghua dan Tonghua. 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 Tonghua ini Artinya? ngetop. Tonghua ini artinya bisa dibilang menangis. Oh menangis. Lagu sedih berarti ya? Oke. Berarti nggak boleh nyanyi di kawinan ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu lagu biasa dibawain di acara apa? Acara gathering. Gathering ya? Acara asuransi. Acara perumahan. Boleh ya? Boleh. Oke, Kadang wedding ada. Ada juga. Nah, tapi Ada. masa lagu sedih boleh ya? Karena nggak peduli yang request si bapak mamanya gitu, papa mamanya yang request karena suka banget sama lagu ini. Iya. Yang penting Delon yang nyanyi gitu ya. Mau lagu apa Tahu aja nggak yang lagu? penting. Pasti tahu lagu ini. Gimana? 我会变成童话里 Oh. 你爱的那个天使，张开双手变真实，放手扶你。Semua yang di rumah，你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。Tuh ada yang nyanyi tuh, udah tahu tuh. Tahu? Pernah denger nggak? Pernah denger Aku nggak? pernah dengar. Nah, iya. Ya, tapi aku nggak bisa ikutan nyanyi. Manajer gua tahu tuh. Tahu lah pasti. Ngetopan lagunya. Top banget di Top Indonesia. banget. Iya sering dengar lagunya. Itu Dia lagunya juga tahu Arwah, lagunya. bukan? Enggak, gua denger. Michael Guangliang. Oke. Kalau gua sering denger lo nyanyi. Sepocan. Bukan. Apa Andy Lau? Apa? 慢慢成熟，一千个伤心心的的理理由由，一千个伤心的理由，一千个伤心的理 Kamu 由。 juga nyanyi Mandarin? 你问我爱你有
Itu doang sih yang tahu ya, yang lainnya. Kadang-kadang buat menuhin request Betul. aja. Tapi ada satu kejadian momen waktu itu di salah satu mall. Manajer gue ngasih jadwal nih, Ki nyanyi tanggal sekian. Ya Mandarin. dalam hati kan, ya paling kalau nggak wedding, kalau nggak corporate gitu kan. Pas udah mendekati hari H, nggak tahu iseng aja nanya, acaranya apa gitu kan? Gue pengen nyesuaiin baju biasanya gitu kan. Mandarin. Imlek. Iya, acara Imlek. Hah? Nggak salah manggil gua? Beneran nih? Udah beneran, udah di DP ini. Terus lagu-lagunya apa? Mandarin. Hah? Lu mesti oper ke gua. Oper ke gua beres. Alhamdulillah dipercaya. Kan gua belajar akhirnya, dapat pengetahuan kan. Akhirnya ngulik deh request-requestnya. Nanya gue. Katanya susah banget. Belajarnya sama Helena gue. Beneran sama Helena gue teleponan. Lu sibuk? Enggak, karena waktu itu aku pernah ngobrol sama si Stanley Sagala. Nah. Stanley itu pernah waktu itu diminta acara Metro TV, dia nyanyi Mandarin. Ya. Dan saking susahnya, karena berminggu-minggu latihan, akhirnya dicatat. Iya, Tas, betul. ditaruh di mic. Nah, pas lagi closing, dia nyanyi setengah lagu, ada konfeti. Itu Buyar. tasnya hilang. Terus gimana? Terus mesti ada prompter dong, TV di depan. Entahlah waktu itu. Dan sejak itu dia bilang, aku trauma nyanyi Mandarin. Nah itu, kalau trauma udah susah. Iya. Jadi dia nggak pernah mau nyanyi Mandarin karena kejadian itu. Dan susah banget. Dan memang susah banget ya. Ada 5 kata, 5 arti. Mama, itu semua beda. Oh gitu. Ada kuda, ada mama, ada mahnya itu marah. Oh gitu. Heeh. Jadi kalau manggil mama, mahnya gimana? Mama, Mama. Kalau manggil kuda? ma. Oh gitu. Oh kurang ajar ya. Lu kurang ajar berarti ya. Mama. Kalau gue kadang-kadang berarti kuda ya. Udah. 我试试好，可来啦，我一不片。是这个真我真心谢啊，高上还没有的。考试之后考那个，没有啊，这个打手打手没打。考试这个你看。好啦。Oke, dia udah nyanyi. Ada yang bercanda. Dia udah nyanyi Mandarin. Sekarang lu nyanyi keroncong dong. Kan belum dia. Oh iya, belum dengar dong. Ayo dong. Aduh. Keroncong. Yang gampang Bangun ya. solo dong. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Asik. Ya kan? Ada leok-leokannya. Ada cengkoknya ya. Cengkok-cengkokan. Sampai sekarang masih ada nggak sih musik-musik keroncong itu? Satu-satunya yang saya tahu, TVRI masih menayangkan Iya. program Gebiar Keroncong ya. Oh gitu, masih Ya, ada jadi ya? masih melestarikan budaya keroncong. Itu Itu generasi muda sekarang Jangan sampai hilang tuh. Iya, Keroncong sayang. jangan sampai Banget hilang. ya. Itu cozy sekali. Kalau kebetulan waktu itu kamu 2000 berapa ke Belanda? 2017. Oh 17. Aku 2008 waktu itu di Belanda, dan waktu itu di panggung satunya Ya. itu ada si tante siapa? Sundari Oh, gitu. oke. Wow. Ya, padahal aku dari panggung sebelah gitu Ya. loh. Di sini lagi ada wayang, ada apa? Kok gue nyaman sekali ya dengerin keroncong? Apa karena faktor usia ya? Tapi benar secara psikis, maksudnya gini, secara nggak tahu ya, secara bawaan diri kita ketika mendengarkan lagu keroncong, nggak tahu ya, karena kan vibes-nya nih orang menerimanya beda-beda ya. Oke. Itu kan selera ya. Tapi mungkin karena dulu waktu kecil saya tinggal sama kakek, dan kakek zaman dulu radio sama piringan hitam tuh nyetelnya kan lagu radio, Iya. lagu keroncong. Ya. Secara otomatis nggak tahu kenapa sebelum tidur tuh harus didengerin dulu biar tidurnya bener. nyenyak gitu kan ya. Terus kalau tidur siang kan, bokap saya kalau mau tidur Ya. siang pasti nyetelnya Jangan keroncong zaman dulu. Makanya nyanyi keroncong itu nggak boleh sembarangan juga, ya kan ya. Ya dinamikanya, kehalusannya, kan nggak ada lagu keroncong yang meluap-luap gitu kan ya, nggak ada kan ya. Temanya tuh selalu mendayu-dayu gitu. Nah kan. itu yang Kayak- susah tuh. Jadi enak buat tidur siang ya. Tidur siang, tidur malam. Buat pacaran juga asik sebetulnya ya. Nah, Tapi kan zaman-zaman kakek kita kan mau hari-hari buat penyemangat, lagu keroncong juga salah satu bisa didengarin, bikin naik mood juga ya. gitu. Ya. Oh, oke. Nah, fans sedikit tapi loyal atau fans banyak tapi nyinyir? Kan sekarang modelnya tuh followernya jutaan tapi nyinyir semua.
Buat kalian penting gak sih kayak Iyalah. gitu-gitu? Kalau aku sih sedikit aja lah, yang penting Sedikit aja. loyal. Sampai jadi fans gue dari yang umur 16 sekarang udah umur 30 udah punya anak gitu. Tapi masih ada gitu loh. Mendingan itu Gitu ya? dibandingkan nyinyir apa. Waduh banyak Tapi masih banget. banyak enggak sih yang nyinyir di sosmed gitu, masih ada? Aku enggak. Enggak ya, alhamdulillah ya. Karena segmenmu udah berbeda dengan mereka-mereka yang nyinyir. Iya, beda. Kalau Lucky sendiri? Ya kurang lebih sama sih ya. Dan buat aku tuh fans memang kan sesuatu hal yang menjadi apa ya, pengingat gitu loh, bahwa dulu kita berjuang di tempat ibaratnya itu di Idol ya, karena kan kita terjun dan dilahirkan di Idol. Mereka yang membuat fanbase sampai sebegitu effortnya, dan akhirnya waktu terus berjalan sampai sekarang kita masih terus berkomunikasi. Alhamdulillah itu sudah lebih dari cukup gitu kan ya. Banyak juga yang sudah lose contact gitu kan karena pindah, karena memang ada yang nggak main sosial media juga gitu kan. Tapi ya sekarang buat saya yang terpenting yang ada kita jaga, kita silaturahmi dengan baik aja. Iya. Range usia dari fans kamu dari usia berapa sampai berapa? Kan kalau Delon tadi Ya. udah jelas nih terseleksi nih usia-usia 30 up gitu ya. Tapi anak-anak muda ada yang follow kamu. Sekarang umur 9, 10 udah. Karena aku ngajar vokal. Oh, I see. Nah, Sama. nggak ditanya itu mana ada. Aku ngajar vokal jadi umur 9, 10. Jadi pada saat itu mereka tuh pada posting gitu. Oh, ini ada Coach Delon. Aku dipanggil Coach Delon. Oke, Coach Kerja Delon. Jadi sekarang anak-anak kecil juga kamu Ada udah beberapa. mulai masuk ke dunia mereka. Punya mereka. Tapi panggilnya udah bukan Koko ya. Coach Delon. Oh, Coach Delon. Bukan Engkong Delon gitu. Kan belum ada bulu. Ini kalau ini Engkong Lucky. Kalau Lucky range usianya Ibu-ibu ya kebanyakan memang 30-an lah. 35 ke atas 40, Fansnya bahkan laki-laki oma-oma gitu ya, opa-opa yang memang yang tahu saya banget gitu Yang kan, nonton yang Idol dulu. memperhatikan dan mensupport saya, ya range umuran sekitar seperti itu. Tapi yang baru-baru aja kan, karena kan followers naik itu gara-gara satu sebab yang dimana kemarin ikut kompetisi dangdut, naik. jadi Itu naik tuh banyak tuh. jadi tambah lagi kan. Terus kemarin juga ikut Kemarin Golden Blin. Memories Asia, tambah lagi. Jadi ya alhamdulillah yang masih komunikasi saya balas lah kalau misalnya ada yang di DM dengan pertanyaan yang baik dan sopan, ya pasti saya selalu balas kok. Sebelum kita akhiri acara ini, sekarang lagi sesi Indonesian Idol 13 ya. Yes. Bagaimana pendapat kalian? Perbedaannya apa dari kalian yang dulu? Kalau aku ngelihat sih stage-nya beda banget. Ya iyalah. Makin bagus, makin canggih ya. Makin AI ada bagus banget lah. Ada ya itulah lightingnya apa dan sebagainya beda. Terus Kualitasnya? kualitasnya ya anak Gen Z. Kalau kita kan bukan Gen Z, kita udah umur 20 ke atas. Ini kan masih di bawah umur 20 semua gitu. Tapi udah bagus semua gitu. Tapi ngikutin ya kamu ya? Aku ikutin tiap Senin. Oke. Dan ya mereka tuh yang mewakili Gen Z lah sekarang lah. Anak-anak sekarang yang mempunyai potensi yang bagus banget gitu. Menurut aku sih mereka bagus-bagus. Kemasannya juga oke ya? Atau entah sound system makin bagus ya. Kalau sound system kita kan tanpa reverb, tanpa apa, murni dulu kan. Dulu ya. Nah, sekarang kok Ada lah, ada yang nggak mungkin nggak ada reverb. dikit lah, dikit maksudnya reverbnya dikit Sound mah banget. dari dulu ada kayak gitu. Tapi sound systemnya sekarang mungkin lebih canggih. Yang Pasti lebih canggih, lebih bagus. Mic. Mikrofonnya lebih bagus, Dulu mikrofonnya. mikrofon kamu- Kalau nyanyi dulu nggak ada reverb capek kita. Kayak nyanyi pakai toak. Mikrofon kita lebih nggak canggih dari sekarang. lah. No, Sekarang udah canggih zaman dulu udah canggih di zamannya. banget. Zamannya ya. Iya, itu udah Sekarang dikasih lebih yang canggih. Sekarang lebih canggih gitu. Nah, kalau menurut kamu untuk anak-anak idol sekarang kualitasnya dan kemasannya seperti apa perbedaannya dengan yang dulu?
Jujur sangat bervariatif ya Kak, karena saya melihat potensi anak sekarang ini sangat mulai berkembang dan banyak sekali ciri khas yang bisa kita tahu dan kita lihat gitu kan. Karena dia juga bisa punya fanbase sendiri pun itu udah pencapaian yang sangat luar biasa, dan dia bisa apa ya, setidaknya di sosmed, ini zaman kan sosmed ya, Kita dulu nggak ada. kan, bedanya 2004 itu aja mana sih. ada. Jadi ketika lu mau nyanyi, lu punya tempat, lu punya wadah, dan bisa saling merespon satu sama lain antara kita dengan fans, itu sangat mudah, gampang mereka untuk menarik peminat-peminat gitu kan ya, dibanding kita zaman dulu gitu. Susah. Kalau sekarang kan banyak yang cover-coveran, dan itu terbukti kan, jadi udah Gen Z ini kan memang beda lah sama zaman kita. Kalau kita kan memang sangat konvensional sekali gitu kan ya. Dan belum ada sosmed sama sekali. Berarti tingkat kesulitannya lebih berat kalian zaman Pasti. itu ya, pasti ya. Pasti. Berat Ya, banget. Pasti semuanya ada tingkat kesulitannya masing-masing. Enggak, kita lebih berat. Tau. Ya. Udah jujur aja. Iya. Dia bijak banget loh jawabnya. Sebenarnya selengean. Lu usia berapa sih? Saya 15. 15 tahun yang lalu. Kamu. Enggak, pokoknya semua setiap tahun punya tingkat kesulitan Gini tersendiri. deh, misalnya gini, mental itu nggak bisa disamaratakan Yes. dengan anak sekarang. Itu dia. Ya. Itu mental yang ngaruh itu Jadi mentalnya. kalian lebih Betul. mentalnya lebih Lebih kuat. sekolah zaman itu ya. Ya, pasti. Iya, karena saya ingat banget ketika kita bertemu dengan mentor, you name it, siapalah gitu ya. Misalnya contoh Kak Ari Tulang. Oke. Kalau Kak Ari Tulang, ini salah satu mentor guru saya yang mengajarkan disiplin Koreo. waktu, koreo, dan hal-hal yang tidak kita ketahui untuk di dunia panggung. Saya banyak belajar. Oh, Bahkan itu. saya pernah ibaratnya kayak, walaupun kita kenal, kalau memang lu salah, lu disalahin. Tapi tujuannya adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Masalah waktu, kata Delon. Ya. Disiplin waktu itu kan penting banget. Zaman dulu tuh kita telat sedikit, oh pasti kita habis lah. Ya, Diocehin lah. betul. Gitu ya. Nah, makanya itu yang kita bawa sekarang sampai sekarang, supaya kita nggak akan lupa dengan guru-guru kita yang dimana mengajarkan bahwa apapun terpaannya, apapun yang kita hadapi, setidaknya yang kita tidak sukai bahkan gitu kan ya, tapi buahnya kan adalah sekarang. Kita bisa Hasilnya. menjalaninya dengan serileks mungkin tanpa harus membebankan diri gitu kan Kak. Karena kita udah tahu nih, oh ya kenapa gue dulu ditepannya seperti ini, karena ya ini adalah bakal dimana kita kedepannya akan menjadi lebih baik. Kalau sekarang kan mungkin beda-beda nih gitu kan, karena ya seperti aku bilang tadi bahwa mungkin belum bertemu dengan mentor yang menguji kementalannya dia, terus jam terbangnya dia juga belum. Mental gitu. pembantaian. Mentor yang membantai. Kalian ini merasa beruntung di zaman itu dong dibanding sekarang. Ya sangat sih. Sangat. Iya. Kalau enggak kita nggak bisa bertahan Kak Sampai sekarang. sekarang, ya. Iya. Karena mentalnya udah teruji, Mentalnya udah terbentuk. terbentuk. Oh. Dibentuk oleh ya itu dia guru-guru kita kan. Betul. Seiring sewaktu berjalan ya bahwa Dan juga kepribadiannya juga beda-beda Oh, orang. beda-beda ya. Kita pribadi yang mau maju. I see. Emang yang sekarang nggak mau maju? Mau. Mau, tapi ya terbukti kan sampai 20 tahun kita, puji Tuhan alhamdulillah masih ada. Masih ada sampai di sini. Gitu. Yes, masih ada. Oke. tapi salutnya sih sebenarnya dengan perkembangan Teknologi. anak idol yang sekarang yang aku lihat bahwa mereka ini justru nggak tahu kenapa, mungkin kalau misalnya aku yang ada di eranya dia, dengan adanya zamannya sosmed banyak yang menghujat netizen, mungkin aku nggak tahu bisa bilang aku kuat apa enggak ya. Lalu siap Betul, nggak? siap. Oh, oke. Tapi secara personal ya, Ah. dengan sosmed, dengan komentar-komentar, bahkan mungkin bisa, Yang julid apa iya dan betul kan sebagainya. ya, tapi dia masih tetap bisa bertahan, itu saya salut. hebat. Itu hebat. Karena selain mereka punya karakter yang unik, dia bisa nyanyi, tapi dia bisa Menghalau. menghandle juga nih. Karena mereka Dan nggak membuktikannya tuh susah loh, Dek. Nggak bukan main-main juga gitu. ya mungkin mereka nggak,
Kalau yang ngejulit nggak dibaca sama dia. Betul. Ya. Tapi kan gitu kalau ya? nggak Iyalah. kalau nggak diinfo atau maksudnya kan kadang kita kan nggak sengaja ngelihat Pas buka, kalau komentar-komentar. yang julid gitu ya. Namanya manusia kan ya masukin ke hati pasti ada, nggak mungkin Iya, gitu loh. mungkin enggak. Bahkan balik lagi nih sejauh Mental. mana kita menghadapi dan menangani Mentality. hal-hal yang kayak begini. Berarti kesimpulannya adalah beda usia, beda juga tantangannya, gitu Nah, ya. itu buat tagline-nya bagus tuh. Beda usia, Beda juga beda tantangannya. tantangannya. Bener. Oke, ya. Akhirnya kita harus akhiri perbincangan kita. Terima Tapi kasih. saya harap kalian berdua masih mau kan kalau Kak Rere ajak kalian ke sini lagi. Wow, dengan senang hati, Kak. Ngobrol-ngobrol. Delon mau kan? Tapi beda rambut ya. Ini tuntutan produser gue tahu. Terakhir dong, Nah, moto. ngomong-ngomong, kalau tadi Delon bilang kamu kan penyanyi, guru vokal, terus bisnis kue. Kalau Lucky penyanyi, Nyanyi sekarang ngajar vokal juga, Kak. ngajar vokal. Ya. Oh. Tapi private ya. Private. Private ya. Berarti profesi kalian sebelumnya apa? Penyanyi atau guru? Pekerja seni. Pekerja seni. Sedap. Sama, fix, dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Sobat Mantap. Jadi mereka berdua adalah pekerja seni di negeri kita ini. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, dan sepertinya perbincangan kita hari ini harus kita akhiri. Karena mereka juga masih punya kesibukan yang lain. Dan kita berharap mereka berdua akan kembali di podcast Fix Mantap Gak Kuku Terima kasih. Thank you.